Banyak orang mikirnya udah salah. Alkitab selalu gak pernah bilang, menikahlah supaya engkau senang. Menikahlah supaya engkau jadi lega, gak ada. Di awal firman Tuhan gak pernah ngomong gitu. Di awal firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya, to multiply and to be fruitful. Dalam bahasa Indonesia beranak cucu lah, oke lah, berarti ada yang namanya proses reproduksi dan lain sebagainya. Itu arti beranak cucu yang fruitful, itu arti yang sama untuk kehidupan yang berbuah, yang adalah buah roh. Berarti di dalam pernikahan saya itu menjadi ajang pelatihan bagi saya melakukan semuanya supaya menimbulkan buah roh, yaitu apa? Salah satunya kesetiaan, kelemah lembutan, ayo, penguasaan diri. Ya, oke. Dari itu aja kita udah mulai mikir nih. Oh ya. Berarti bukan untuk kepentingan gue dong. Makanya salah kan orang ngomong gini, saya mencari orang yang tepat. Nggak ada, itu mitos. Nggak ada Alkitab ngajarin begitu. Yang ada kita harus jadi orang yang tepat buat dia kan. Saya harus mempersiapkan diri saya sebelum saya menikah menjadi orang yang tepat buat dia. Karena saya harus jadi fruitful nanti di dalam pernikahan itu. Fruitful itu bukan sekedar punya anak, bukan. Tetapi jiwa saya fruitful, menghasilkan buah kebenaran di dalam hidup saya. Ini contoh sederhana aja. Itu adalah sang pribadi, yaitu Yesus. Itu sebabnya Alkitab selalu mengatakan harapan di dalam dia tidak akan bisa mungkin mengecewakan kita. Sekarang tergantung sama hidup kita. Biarlah kita tinggal di dalam kasih-Nya supaya keinginan kita adalah keinginan Tuhan, bukan keinginan daging kita lagi. Terus sadarkan diri kita bahwa hidup ini bukan punya kita, punya Tuhan. Makin kita sadar, makin kita merdeka. Makin kita lega, makin kita puas bahkan. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan demi kesempatan. Tuhan masih berikan kepada kami. Kami masih bisa bangun tadi pagi. Masih dikasih nafas, masih dikasih lihat hari yang indah. Itu sebabnya kembali Tuhan kami mau terus ingatkan diri kami. Semua ini Tuhan bukan karena kuat dan kehebatan kami. Kami kenal sama ini, sama itu. Pekerjaan kami, uang kami. Gak ada urusannya Tuhan. Semua ini karena Tuhan. Masa depan kami semua karena Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kembali hari ini terima kasih. Kami masih dikasih kesempatan seperti Maria bisa duduk di kaki Tuhan. Mendengarkan isi hatimu. Nah, kami percaya kembali hari ini Tuhan kami diteguhkan. Dan Roh Kudus yang di dalam kami melegakan setiap hidup. Kami pulang dari tempat ini Tuhan terus semangat. Terus setia sama Tuhan. Terus bangga bahwa kami punya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus yang berbicara. Kita sama-sama katakan. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Ada di studio satu lagi ya. Studio berapa? 5 ya. 5. Oke. Oke. Saya kalau nggak salah tahun lalu atau awal tahun kan pas khotbah di sini bilang sama Bapak Ibu tolong doakan istri saya kan. Soalnya kan saya lagi mau punya anjing, cuman kan dia gak mau punya anjing. Kan soalnya kan bulan Februari kemarin kan kami jadi empty nester, anak saya yang bungsu kan pergi kuliah, jadi kami tinggal berdua. Jadi terakhir tuh waktu saya tahun lalu saya bilang, yuk punya anjing, dia gak mau kan, dia mengeraskan hati. Terus saya akhirnya minta dukungan jemaat. Yuk jemaat doakan istri saya biar dia gak mengeraskan hati. Saya cuma mau kasih tahu aja ada kesaksian, Tuhan udah jawab doa kita. Saya udah punya anjing sekarang. Puji Tuhan kan. Makanya kalau sama istri mesti pakai hikmat. Teman saya bilang gini, lu bawa aja anjingnya ke rumah. Lu bawa yang masih bayi. Dia gak mungkin bisa nolak. Bener. Saya bawa Golden Retriever. Makasih teman saya udah ngasih saya. Baru 2 bulan. Namanya Luna. Lucu banget. Dia gak bisa ngapa-ngapain langsung meleleh dia langsung. Makasih doa-doanya ya. Ntar kalau udah keperluan lagi saya minta lagi doain. Oke, kita hari ini ya, saya mau bawakan ini maksud saya gini. Kita ini masih dikasih kesempatan-kesempatan sama Tuhan. Hidup itu bisa berubah dalam sekejap. Saya udah saksikan di awal tahun, kita lagi ngumpul mau tahun baruan, teman saya tiba-tiba dapat kabar,
papanya meninggal. Gak dikasih lihat 2026. Persis dipanggil Tuhan tanggal 31 Desember. Jadi kehidupan ini tuh kesempatan setiap hari. Masih dikasih kesempatan lagi, kesempatan lagi. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Nah, ada satu pribadi yang sering banget ngomong sama dirinya sendiri. Dan pribadi ini karena dia sering banget ngomong sama dirinya sendiri, kita perlu lihat apa sih yang dia kasih tahu. Karena dia tuh kalau dia kasih tahu sama jiwanya, dia ngomong sama jiwanya, berarti dia nggak percaya sama jiwanya memang. Ya, coba buka dulu deh, Yeremia 17 ya, coba lihat. Yeremia 17, ayatnya yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, firman Tuhan bilang. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Nah, coba lihat kalimat ini. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita. Makanya ya banyak orang kalau kita lihat lagi di interview habis melakukan kejahatan. Ngomongnya gini. Kalau di film-film gini. I didn't know what I was doing. Katanya gitu. Kalau lagi di film-film Hollywood. Kalau di Indonesia. Kalau lagi di interview bilang gini. Saya kilaf pak. Itu bahasa Indonesianya. Saya nggak tahu pak kenapa saya bisa begitu. Kita nggak bisa tahu hati kita kayak gimana. Bahkan waktu kita memperkatakan sesuatu dari emosi kita melakukan sesuatu, kita bisa gini, kok gue gitu ya barusannya gitu. Bahkan kita bisa nyesel. Jadi firman Tuhan bilang gini, siapa sih yang tahu hatinya sendiri gitu. Makanya Daud suka ngomong sama jiwanya. Dia ingetin terus jiwanya gitu. Kamu harus begini, hai jiwaku, dia ngomong begitu berkali-kali. Nah, salah satu prinsip, kalau kita tadi masih bangun pagi, masih dikasih lihat hari ini gitu ya. Berarti kita nih kalau setiap kali bangun bilang gini, Tuhan makasih ini kesempatan nih Tuhan, ya kesempatan. Aku masih bisa ngucap syukur buat kebaikan Tuhan. Itu sederhana aja, itu aja sederhana. Ya. Nah itu sebabnya sering kali kita terjebak di dalam ngucapan syukur sama hal-hal besar-besar aja. Jangan, justru lihat hal-hal kecil dan punya prinsip begini, kalau hal kecil Tuhan aja perhatikan apalagi hal besar. Jadi mulai simpen semua hal-hal kecil yang terjadi, mulai lihat sekitarmu, mulai simpen di dalam lubuk hatimu. Jadikan itu perbendaraan ucapan syukurmu. Ketika nanti ada hari-hari sulit, kemudian tarik balik tuh. Di-upload kembali, dikasih tahu gini loh, ini loh. Dulu aja atau hari kemarin atau minggu lalu dia lakukan ini buat aku gitu. Ya, coba kita baca sama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-130. Mazmur 103 maksud saya, ayat 1 dan 2. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Daud ngomong. Pujilah namanya, hai yang kudus, hai segenap batinku. Dia ngomong sama jiwanya. Terus dia bilang gini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Don't ever forget his goodness, jangan lupakan kebaikannya dia gitu. Nah, jadikan apa yang Daud bicara sama dirinya itu sebuah prinsip. Karena gini, pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya kita juga harus sadar diri saya ini adalah diri yang selalu berbicara paling bawel sama diri saya juga. Contoh sederhana deh, baru ada orang yang menyakiti kita dengan sebuah kata, sakit kita. Terus dia pergi, itu orang udah pergi. Yang paling sering bicara sama kita bukan dia lagi, diri kita sendiri. Dengan berbagai-bagai asumsi, bahkan apa yang kita mulai katakan kepada diri kita sendiri, mulai timbul yang namanya kebencian, yang tadinya cuma sakit hati, tiba-tiba jadi kepahitan. Karena kita ngomong sendiri, dia udah pergi orangnya, kita gini, dasar lo ya, emang dari dulu gue udah ngeliatin lo gak banget lo orangnya gitu. Kita ngomong sendiri loh. Kita gak tahu hari itu dia lagi bad mood lah, lagi apa gitu, kita gak tahu. Kita tidak melihat secara objektif. Kita karena kita juga kehidupan kita seringkali penuh sampah juga dari dunia ini, kita mulai ngasih tahu hal-hal yang betul-betul bertolak belakang dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu paradoks, bertolak belakang sama logika manusia, selalu berlawanan. Jadi kita mulai ngomong hal-hal seperti gitu. Terus kita mulai ngomong sendiri, ntar lo ya ketemu sama gue lagi, enggak akan gue tegur lo gitu. Kita mulai kesal sendiri, terus kita mulai diulang-ulang di dalam pikiran kita apa yang dia katakan sama kita yang tadinya cuma sakit hati. Mulai timbul kebencian, mulai timbul akar kepahitan, benar-benar jadi kepahitan. Dan firman Tuhan udah bilang di kitab Ibrani, kalau sampai ada akar kepahitan, kamu tuh akan mencemarkan orang lain. Kamu akan membuat rusuh orang lain gitu loh. Nah itu semua dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri toh. Dari diri kita yang ngomong sama diri kita sendiri. Makanya Daud selalu counter back, dia selalu mau supaya hidupnya didetox.
hai jiwaku. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Bahkan dia bilang, jangan lupakan kebaikan dia. Salah satunya begitu. Nah, saya pernah nih ya, hari-hari Minggu seperti begini nih, dari pagi sampai malam biasanya. Tadi ibadah terakhir jam 6 kan, selesai setengah 8. Saya pernah lah, hari-hari kayak begini, saya mulai capek lah. Kalau udah terakhir, udah gitu, ya capek lah karena sepanjang hari gitu. Saya pulang di mobil, istrinya lagi nggak ikut, sendirian. Saya nggak pernah punya supir, saya nggak pernah suka ada supir. Saya suka me time sendiri di mobil. Saya suka nyembah sendiri, saya suka dengerin firman, saya suka nyanyi sendiri, saya punya playlist sendiri. Saya suka dengerin musik saya sekeras-kerasnya kalau saya lagi moodnya begitu. Pokoknya saya suka sendiri lah. Mungkin Bapak Ibu banyak yang gak kenal saya. Di balik mimbar ini saya orangnya introvert banget sebenarnya. Jadi saya suka me time gitu. Nah di mobil tuh saya lagi mikir-mikir gini, aduh enak juga nih ya air kelapa hijau dingin. Pas pulang hari Minggu malam, ada yang suka gak air kelapa hijau dingin? Ada ya, enak ya. Tapi harus dingin, jangan room temperature, harus dingin banget gitu. Terus lagi mikir-mikir gitu ya, terus tiba-tiba gini, aduh di dekat rumah sih ada ya pinggir jalan, cuman malas banget ya beli belah lagi kan, dinginnya kapan gitu kan. Udahlah malas lah, udah pulang aja, udah capek juga badannya kan. Sampai rumah, duduk di kursi, istri lagi nonton TV. Lagi copot-copot sepatu, tiba-tiba dia ngomong gini, itu di kulkas ada air kelapa hijau dingin. Terus saya gini, air kelapa hijau dingin, kok kamu tahu aku pengen? Terus dia nyantai gini, kan aku istri kamu. Cilah, so tau banget kamu. Terus saya bilang gini, ya beneran aku lagi pengen banget gitu loh. Barusan pengen banget di mobil. Iya tadi siang pulang gereja, aku beli di pinggir jalan tuh udah di kulkas. Udah dingin banget tuh dari tadi siang gitu. Itu kira-kira jam 8:30 malam saya minum. Dingin banget tuh, Jakarta lagi panas-panasnya lagi. Itu nikmat banget ya, sampai saya bilang gini, Tuhan aku janji Tuhan. Ini hal kecil. Air kelapa hijau aja Tuhan perhatiin. Apalagi kebutuhan saya yang lebih besar. Saya mau simpen dalam lubuk hatiku Tuhan. Aku gak mau lupakan kebaikan Tuhan. Tuh ya hal-hal kecil kayak gitu loh. Yang seringkali kelewat gitu. Nanti ya ada hal-hal besar dalam hidup kita. Harusnya kita ingetin diri kita sama hal-hal kayak begitu. Makasih ya Tuhan. Mulai sering-sering bicara sama diri kita sendiri dengan firman Tuhan. Karena ingat jiwa kita tanpa kita sadari seperti Yeremia katakan. Seringkali ada sampah yang kita gak sadar. Kenapa? Karena pintu gerbang hati kadang-kadang gak dijaga kan. Mata telinga dengerin sesuatu atau mendengar atau melihat sesuatu yang sampah dunia, kita gak sadar, udah mulai ke download pelan-pelan. Iblis nanam sebuah benih, kita gak sadar gitu. Makanya setiap hari di detox sama firman kebenaran gitu loh setiap hari. Kemenangan kemarin gak bisa saya bawa ke hari ini. Hari ini punya pergumulan lagi, hari ini dengan harus dengan firman yang baru lagi. Makanya saya bawel kan sama jemaat, jangan anggap enteng firman. Saat teduh pagi hari, mesbah keluarga di malam hari. Kemarin di minggu kedua Februari, setelah saya udah nganter anak, terus dia nganterin saya ke airport. Saya udah mau pulang ke Indonesia. Di airport dia peluk saya. Sedih hati saya. Anak saya dua-duanya gak ada, udah di rumah. Waktu si sulung pergi saya masih oke lah, masih ada sedih. Karena dia cewek lagi kan, udah dekat banget lagi sama saya. Terus ini yang kedua nih. Di airport dia peluk saya, dia bilang gini, Dad, thank you ya Dad. For everything you taught me. Buat semuanya Dad, udah Dedi gak usah takut. Sampai kapanpun Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup aku. Bahkan dia bilang ini, Dad, aku selama 2 tahun terakhir ini mungkin Dedi gak tahu. Aku belajar firman banyak banget Dad. Karena di generasi aku, di generasi Z, itu banyak banget orang yang menentang pengenalan akan firman Tuhan. Jadi aku harus mempertahankan iman Kristen. Aku belajar apologet Dad. Aku belajar begini supaya orang kalau tanya Tritunggal aku harus bisa jawab. Kalau orang tanya begini aku harus, Dedi tenang aja Dad. Saya liatin dia ya. Dia bilang, kamu belajar di mana Dek? Aku belajar sendiri Dad. Karena banyak teman-teman aku nanya dan aku harus pertahankan iman Kristenku. Saya pulang ya, saya duduk di pesawat, saya pulang ke Indonesia. Nangis saya di pesawat. Nangisnya nangis terharu. Roh Kudus bilang gini, bertahun-tahun kamu disiplin mesbah keluarga sama mereka. Kamu dapat hasilnya hari ini. Itu warisan yang paling luar biasa engkau bisa berikan kepada anakmu. Kamu bisa, kita bisa berikan uang, harta, jabatan, status, ketenaran, perusahaan sama anak kita. Hancur tanpa firman. Tapi engkau berikan firman kepada mereka, nanti hal kecil di tangan mereka jadi besar. Itu warisan yang luar biasa. Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi jangan anggap enteng firman. Saya pulang lega, sedih, berpisah, lega. Dad tenang aja Dad, thank you for everything, dia bilang gitu. Nanti saya sampai kaget, saya bilang gini, kita diskusi dong satu hari, boleh gak?
Tenang aja, aku udah banyak deh taunya. Aku pengen banget nanti satu hari aku bisa melayani Tuhan juga dalam hal itulah pokoknya. Nah, itu sebabnya hari ini kalau dikasih kesempatan ngucap syukur, dikasih kesempatan lagi, Daud lagi ngomong begini lagi nih. Ini ayat ini, kalau ayat ini saya benar-benar doain di doa pagi saya setiap hari. Mazmur 131, ini saya ucapin tiap hari. Mazmur 131 ayat 2. Ini saya ucapin udah 2 tahun terakhir ini. Karena bagi saya ini ayat dari semua yang dia ngomong sama jiwanya sendiri, bagi saya ini paling memberkati saya. Dia ngomong gini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah. Yang kadang-kadang saya juga gak tahu sampahnya apa. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku karena saya gak bisa percaya sama emosi saya. Makanya jangan pernah berpikir bahwa Alkitab pernah ngajarin kita follow your heart. Enggak, follow the Holy Spirit, bukan follow your heart. Enggak ada follow your heart. Follow the Holy Spirit. Gimana Pak cara dengerinnya Roh Kudus sama suara hati kita sendiri? Makanya dikatakan begini, dia bilang begini. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ini adalah kalimat yang salah satu one of the best Daud pernah ngomong sama dirinya. Disapih itu artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Jadi tahu gak dia lagi ngomong sama jiwanya, dia ngomong gini, jiwa gue, dewasa dong. Dewasa dong, kamu harus jadi dewasa tiap hari. Dia ngomong sama jiwanya tuh, kamu jadi dewasa dong. Jadi makanya kalau kita mau banding-bandingkan diri, jangan bandingin sama orang lain. Bandingin sama diri kita sendiri yang bulan lalu. Versi Billy Lantang yang tahun lalu, versi kita yang bulan lalu. Saya harus lebih baik daripada versi saya yang tahun lalu. Saya gak boleh bawa sampah dari tahun lalu. Kalau saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan, saya mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan supaya saya tidak tersesat dan kehilangan pegangan itu. Petrus ngomong gitu. Jadi dia bilang, aku menyapih diriku. Aku mau jadi dewasa, terus aku mau menenangkan jiwaku, mau mendiamkan jiwaku. Aku gak mau sekedar percaya sama emosi-emosi aku yang seringkali mengecoh aku. Dan akhirnya aku membuat keputusan yang salah, perkataan-perkataan yang salah yang merugikan diriku dan orang lain. Itu sebabnya kalau dia lagi ngomong begini ya, kita harusnya makin sadar. Bahwa kalau kita bertumbuh dan makin dewasa, kita akhirnya bisa membedakan. Saya gak pernah lupa anak saya Raina waktu umur 3 tahun, dia marah sama saya. Gara-gara saya bilang sama dia Minnie Mouse, Mickey Mouse, Donald Duck itu semuanya bohongan. Dia bilang gini, don't ever say that, okay, Dad please. They're real. Kak, itu mereka kartun. Mereka gak ada. Salahnya umur 4 tahun dibawa ke Disneyland. Kan ada benernya. Dia mana tahu tuh dalamnya orang. Terus kan anak-anak segitu senang, kan ada tuh mereka punya rumah-rumahnya. Mereka kan gak boleh ngomong kan kalau di Disneyland cuma gini-gini doang. Saya bawa ke rumahnya Minnie Mouse. Ada Minnie Mouse depan kompor, gini-gini. Terus dia ngomong gini, see, I told you. Udah bilang kan, ada kan. Saya mau jelasin tuh dalamnya orang juga dia mana ngerti. Waktu dia umur 8 tahun saya gak pernah lupa. Dia tiba-tiba ngomong sendiri, dia chuckling sendiri di rumah, ketawa sendiri. Iya ya, selama ini aku mikir mereka ada, ternyata memang gak ada ya Dad gitu. Saya gak perlu dia kasih tahu lagi sama dia. Karena dengan dia beranjak dewasa, dia bisa bedakan mana yang bohong, mana yang benar. Betul gak? Makanya bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam kebenaran firman. Kita lama-lama bisa dengar, ini suara Tuhan, ini bukan suara Tuhan. Ini suara hati saya yang mengecoh saya, ini suara Roh Kudus. Gitu loh. Makanya Daud ngomong gitu. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia, aku mau bertumbuh. Aku mau menyapih jiwaku dalam diriku. Makanya ya, kesempatan diberikan sama Tuhan. Ya berarti kesempatan saya bisa ngucap syukur sama kebaikan Tuhan. Yang kedua, saya bisa ngucap syukur Tuhan dan saya mau bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena gini, firman Tuhan itu selalu paradoks. Itu selalu bertentangan sama logika manusia. Udah pasti begitu. Makanya hal-hal seperti begitu akhirnya jadi kebodohan bagi kita. Gak usah jauh-jauh deh. Ya. Sekarang gimana kalau saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan, saya harus jadi berkat buat orang lain. Sementara kalau saya jadi berkat buat orang lain, hidup saya kan bukan punya saya ini, saya harus jadi dampak buat orang lain. Sementara prinsip itu sangat bodoh bagi mata manusia. Kita mulai dari hal yang sederhana aja. Semua di sini kebanyakan kan udah pasti menikah, udah tahulah tentang dunia pernikahan. Institusi terkecil yang diberkati Tuhan untuk jadi dampak. Di situ aja, itu ajang pelatihan sebenarnya. Banyak orang mikirnya udah salah. Alkitab selalu gak pernah bilang, menikahlah supaya engkau senang. Menikahlah supaya engkau jadi lega. Gak ada.
Di awal firman Tuhan nggak pernah ngomong gitu. Di awal firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya, to multiply and to be fruitful. Dalam bahasa Indonesia beranak cucu lah, oke lah, berarti ada yang namanya proses reproduksi dan lain sebagainya. Itu arti beranak cucu yang fruitful, itu arti yang sama untuk kehidupan yang berbuah, yang adalah buah roh. Berarti di dalam pernikahan saya itu menjadi ajang pelatihan bagi saya melakukan semuanya supaya menimbulkan buah roh, yaitu apa? Salah satunya kesetiaan, kelemah lembutan, ayo, penguasaan diri. Ya, oke. Dari itu aja kita udah mulai mikir nih. Oh ya. Berarti bukan untuk kepentingan gue dong. Makanya salah kan orang ngomong gini, saya mencari orang yang tepat. Nggak ada, itu mitos. Nggak ada Alkitab ngajarin begitu. Yang ada kita harus jadi orang yang tepat buat dia kan. Saya harus mempersiapkan diri saya sebelum saya menikah menjadi orang yang tepat buat dia. Karena saya harus jadi fruitful nanti di dalam pernikahan itu. Fruitful itu bukan sekedar punya anak, bukan. Tetapi jiwa saya fruitful, menghasilkan buah kebenaran di dalam hidup saya. Ini contoh sederhana aja. Yang sering kali jadi kebodohan. Coba baca. Efesus 5 ayat 25, coba lihat. Ini saya cuma mau kasih contoh aja ya. Contoh aja. Efesus 5 ayat 25. Hai suami. Termasuk saya ya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah apa? Menyerahkan dirinya baginya. Oke. Suami-suami dengarkan firman Tuhan. Ini berarti saya juga ngomong buat diri saya ya. Suami mengasihi istri. Kalau dibaca jangan dimutilasi ayatnya. Jangan cuma sepotong-sepotong. Bacanya yang jemaat, dia menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan diri artinya dia rela mati di kayu salib, menyerahkan dirinya berkorban buat jemaatnya. Itu sama seperti cara suami untuk mengasihi istrinya. Yesus menyerahkan diri di kayu salib, mati di kayu salib toh. Berarti suami-suami waktu kita mengambil keputusan untuk menikah itu adalah proses keputusan kita untuk bunuh diri. Bunuh diri dari diri kita sendiri, dari ego kita. Makanya istilah the wife is always right itu oke lah. Harus nelen ludah toh seringkali suami-suami. Ini contoh ya, pas baru menikah. Pria itu kehebatannya di mata sama perut. Matanya hebat lah, makanya pria itu sama jarak, sama mapping jago lah. Sedikit lah yang nggak begitu, yang jarang tapi jarang. Kebanyakan pria tuh tahu jalan, matanya hebat. Saking hebatnya dia suka kurang ajar. Kenapa? Akhirnya dia di dalam ruangan pakai kacamata hitam supaya mata bisa jelalatan. Kurang ajar tuh. Kalau lihat pria-pria di dalam gedung pakai kacamata hitam tuh curigain aja. Karena kekuatannya di mata sama perut. Pria kalau makan baru otaknya kebuka. Kalau dia nggak makan dia bete, ya kan? Makanya secara survei menunjukkan orang yang lebih kuat puasa wanita. Oke, ini mappingnya nih ya. Pas baru nikah, parkir di B3 di mall. Pria pas ke mall, istri kan buru-buru mau masuk mall. Dia demen lihat mall kan. Istri saya sih biasa aja, cuman waktu itu lagi ada keperluan sih. Dia udah jalan duluan. Pria ngapain? Kita pas jalan gini, B3, oke. Masuk lift, ini oke lift ya, ini sebelahnya ini oke masuk lift. Kita di lift kita perhatiin, pas keluar dari lift, lantai 1 gitu ya, lantai ground gitu. Pas kita keluar yang kita perhatiin apa? Toko yang paling dekat sama liftnya. Untuk apa? Patokan pas pulang. Betul nggak? Amin pria-pria. Haleluya. H&M, oh berarti ini sebelahnya H&M nih ada lift, oh ntar gampang. Kita dalam hati ngomongnya. Sementara bini udah kerasa gerusuk kan. Apalagi kalau lihat diskon bulu. Ya kita jalan sama dia, udah selesai kan. Pulang nih. Saya mulai memimpin ketika pulang kan. Karena kalau datang ke mall istri memimpin, pulang suami memimpin. Ayo lewat sini, H&M. Tahu nggak di belakang saya gini? Bukan situ sayang, bukan. Pertama masih sayang. Bukan di situ sayang, di sini sayang. H&M cuma di sini. Bukan, liftnya bukan, udah mulai tinggi. Bukan, liftnya di sebelah sana. Di sini. Terus saya tetap jalan.
Karena suami tetap harus memimpin. Tapi dia mulai bawel di belakang. Disitulah bilang, Tuhan, saya udah mati sama diriku Tuhan. Aku udah proses bunuh diri Tuhan. Tuhan, aku udah mati sama emosiku Tuhan. Wah tetap tuh, bukan itu makanya. Lama-lama gitu, Tuhan bungkam mulutnya Tuhan, bungkam Tuhan. Tapi dia tetap ngikut kan? Masuk ke lift. Turun di B3, jalan. Tetap bukan di sini, bukan di sini. Akhirnya ketemu gak mobilnya? Ketemu kan? Tahu gak dia bilang apa? Tadi gak di sini mobilnya? Emangnya dipindah-pindahin satpam? Dari tadi di sini saya. Enggak, tadi enggak di sini mobilnya. Ya iya. Kan udah bunuh diri. Iya, tadi enggak di sini, sekarang udah di sini. Ya udah naik aja yuk gitu. Ayo. Itu hal sederhana, ribut. Kalau nggak ngerti firman coba. Pria-pria, kalau istrinya bawel ingat kita udah bunuh diri. Kita udah mati sama diri kita. Kasihi mereka. Seperti Kristus mengasihi kita udah menyerahkan nyawanya. Amin. Wanita jangan keenakan. Tunggu dulu. Sekarang ayat 33 buat wanita. Ayat 33 coba lihat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah apa? Menghormati suaminya. Makanya di mobil saya bilang lain kali. Kalau saya udah bilang di B3, hormati. Ntar kalau tiba-tiba memang saya yang salah, ya udah. Kita bisa ulang lagi toh. Itu artinya menghormati, jangan bawel gini. Iya. Gitu. Makanya gak bisa orang ngomong begini. Saya mau hormati dia Pak. Sebagai istri, kalau dia udah benar-benar kasih saya, gak bisa. Suami juga gak bisa, saya mau kasih dia kalau dia udah hormat, gak bisa juga. Sama-sama dua-duanya harus mulai. Makanya Alkitab paradoks. Alkitab bilang apa lagi? Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti waktu dia salah, saya mendahului dalam memberi hormat. Saya minta maaf duluan walaupun saya tahu saya gak salah. Paradoks. Kalau gak bertumbuh di dalam kebenaran firman, itu kayak gitu-gitu gak bisa kita lakukan. Makanya arti kelemah lembutan Matius 5 ayat 5 dibilang apa? Orang yang lemah lembut mewarisi bumi. Ayo. Lemah lembut artinya meekness. Itu kalau ditarik lebih dalam lagi artinya adalah saya bisa balas tapi saya gak mau. Itu meekness, itu kelemah lembutan. Itu semuanya dipertontonkan sama Yesus. Makanya saya berkali-kali bilang kan, hubungan vertikal sama Tuhan, terima dulu nih kasihnya, belajar kasihnya dia apa yang dia lakukan buat saya. Terima kasihnya, saya udah penuh di sini, baru saya secara horizontal bisa kasih. Saya bisa memberi. Selama saya masih punya kesempatan bernafas, saya mau memberi yang terbaik, karena saya sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Diajarin lagi. Kuk yang kupasang ringan, karena aku adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut sekali lagi. Meekness is not weakness. Meekness itu artinya saya punya kesempatan untuk balas. Saya punya kuasa dan ability untuk balas. Tapi saya gak mau. Itu meekness. Nah orang seperti begitu dikatakan mewarisi bumi. Arti mewarisi bumi adalah orang seperti begitu dicari sama orang. Dikasih tanggung jawab, dimintai pendapat. Mau orang lain dipimpin sama dia. Itu arti mewarisi bumi. Coba. Nih saya kasih ilustrasi yang tadi, pria-pria misalnya. Kita ngalah deh, walaupun makan hati ya, ngalah. Udah ngalah, lambat laun ya, kita jangan nuntut dia berubah. Kita berubah dulu aja. Lambat laun, kan firman Tuhan udah bilang, mewarisi bumi. Lambat laun kita dimintai pendapat. Lambat laun kita disuruh mimpin. Kita bahkan dibilang, udah kamu aja deh yang kasih tahu. Udahlah kamu begini aja. Itu arti mewarisi bumi. Kita akhirnya memimpin, kita akhirnya bisa kasih influence sama orang lain, bukan dengan paksaan, tapi karena diminta sama orang lain. Di Taman Getsemani, Yesus ditanya, kita lagi cari Yesus orang Nazaret, dia ngomong gini, akulah dia, mental mereka, mental. Itu menunjukkan kalau kita baca itu, dia punya kuasa, baru ngomong mental. Petrus emosi toh, telinga hamba imam besar Malkus diputusin sama dia. Tang, itu jahat tuh sebenarnya. Karena hamba imam besar kalau sampai ada cacat di dalam tubuhnya gak bisa melayani di bait Allah. Dipasang sama Yesus. Terus dia bilang gini, udah lu jangan macam-macam. Gue bisa datengin 12 pasukan malaikat kalau gue mau sekarang ini. 12 pasukan.
Di dalam pengertian Alkitabiah itu berarti 72.000 malaikat. Dan saya percaya tuh 72.000 udah di pintu sorga, udah dengan sword yang tercabut, udah tinggal tunggu komando dari bawah. Untuk membatalkan prosesi penyalipan. Komando itu gak pernah datang. Mereka masukin lagi tuh pasti semua swordnya dan diem di sorga. The heaven got silent that day. Gue bisa turunin. Lu gak tahu waktu Raja Hizkia dikepung sama 185 tentara Asyur. Saya cuma kirim satu malaikat. Menumpas 185.000 tentara Asyur di luar tembok Yerusalem. Mati semuanya. That's the power that I have. Saya gak gunakan itu. Kenapa? Saya menyerahkan nyawa saya. Itu kelemah lembutan. Itu meekness, itu buah roh. Ini baru satu contoh loh saya kasih. Belum lagi yang lain-lainnya. Makanya ketika Daud bilang, aku mau bertumbuh Tuhan, aku mau menyapih diriku. Selama kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan, lakukan itu setiap hari. Saya cuma mau kasih tahu, merdeka kita. Makin kita mati sama diri kita sendiri ya, merdeka. Makin tersenyum kita. Makin penuh damai hidupnya. Makin lihat hidup itu dari hal yang sangat objektif. Makin lihat kehidupan tuh dari level yang berbeda. Kenapa? Karena roh Tuhan yang menguasai kita udah. Kita udah tenang jiwanya. Karena ngomong seperti begini. Dan terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, makanya salah satunya juga yang saya juga mau bagikan ini ya. Coba lihat Lukas 14 ayat 12. Ini juga paradoks juga gini ya. Coba lihat ya, Lukas 14 ayat 12. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Kenapa? Engkau akan berbahagia. Kenapa? Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Ini paradoks lagi, bertentangan lagi sama logika manusia. Ini jangan dibaca letterlock ya, bacanya gini. Saya ini kalau berbuat baik di dunia, saya harus dapat imbalannya. Jadi itu sebabnya orang tuh suka yang namanya KKN itu salah satunya lah. Ya. Nah, itu makanya orang suka dekat-dekat sama orang atau apa supaya kecipratan sesuatu lah, apalah dan lain sebagainya. Saya nggak salahkan kalau kita mau belajar tentang sesuatu wisdom atau sesuatu yang hebat dari seorang yang inspirational, no problem. Tapi sering kali motivasi orang itu berbuat baik karena dia mau dapat imbalannya. Firman Tuhan nggak pernah ngomong begitu. Firman Tuhan bilang ini, kalau kamu berbuat baik dan orang itu nggak bisa balas, hati kamu dibuat berbahagia. Banyak gereja yang ada di dalam mall toh, termasuk yes. Ini bukan jemaat yes ya, ini jemaat yang lain. Masuk ke mall, kayak tadi, kan ada satpam di situ. Ditegur nggak? Enggak. Kecuali jemaat yes. Saya tadi lihat semua tegur kok. Nyelonong aja masuk. Nanti di pintu gereja di dalam mall, kan ada greeter, shalom, berubah langsung. Shalom. Harusnya lo shalom dari pintu depan. Orang itu gak bisa balas. Hatimu dibuat berbahagia. Kenapa pikirannya ibadahnya pas udah dekat pintu gereja? Kan gerejanya kita, Ecclesia, the assembly of the believers artinya. Ini kan gedungnya. Berarti dimanapun saya berada, ibadah berjalan terus. Ketika saya masuk ke tempat umum, ada orangnya, apalagi orang bukain pintu. Terus nyapa lagi. Ditegur lah, makasih. Itu hal sederhana. Hal sederhana. Bapak Ibu yang suka traveling, saya mau kasih tahu. Etika, di mana orang selalu memperhatikan, orang ya di dalam gereja ya, dikasih firman, wah amen, nanti di dalam kehidupan sehari-hari, gak peduli. Hal-hal kecil gak diperhatikan, ini contoh ya. Di dalam, saya naik pesawat terbang tiap bulan lah. Saya travel all over Indonesia lah. Saya udah biasa nih, duduk di belakang misalnya. Ya. Saya suka duduk di belakang biar boarding duluan lah. Mau keluar dari bangku ya. Ini di belakang dari sini nih yang jalan, aku udah kayak air bah. Gitu. Gak bisa keluar kita. Satu hari saya mau keluar, ada ibu-ibu depan saya. Dia ngeliatin tasnya, kopernya dia ngeliatin ke belakang. Orang maju terus kan. Saya dalam hati gini, udah gue aja yang nahan deh. Saya korbankan badan saya dong. Saya begini, ketabrak saya. Untung udah bertobat. Sabar mas, bentar mas. Bu, ayo bu, duluan bu.
Ibu mau ditolongin gak kopernya? Gak usah Pak, saya bisa Pak, makasih ya Pak. Lambat jalannya memang, gak apa-apa. Karena apa? Orang di depan kita harus keluar duluan. Orang gak peduli. Kemarin pas Desember lagi kejadian kayak begitu, istri saya duduk di tengah kan. Sayang, koper ada 2 nih di atas. Kamu duluannya, kamu yang cegat tuh, masa. Kan badan kamu tebel. Dia yang berdiri, saya ambil kopernya. Itu hal sederhana loh. Di mana orang di situ aja ketahuan, ya, mementingkan diri sendiri. Itu hal sederhana banget. Itu hal-hal kecil kayak gitu ya, kita gak perhatiin. Kenapa? Karena kita pikir, gue gak ada urusan sama lu, gue gak kenal juga sama lu gitu. Orang yang duduk di depan kita, keluar duluan. Tenang aja, lu juga pasti keluar, tenang aja. Coba semuanya melakukan begitu. Ini saya lagi curhat ya, jemaat sini pasti gak gitu ya. Ini hal sederhana, kenapa orang itu gak bisa balas, kita dibuat berbahagia. Ada mbak di rumah saya, kerja 26 tahun sama saya. Seumur anak saya. Kita udah umrohin dia 3 kali. Rumahnya dia di kampung udah kita renovasi. Satu hari dia mau pensiun, silahkan pensiun. Kita gak pengen sih, dia udah kayak keluarga sendiri. Kemarin saya nangis, waktu dia di airport saya videoin dia berpisah sama anak bungsu kami. Karena dia harus kehilangan 2 anak ini satu-satu. Galak dia sama saya. Dulu anak-anak pas masih kecil-kecil, gak pulang, udah jam 9:30 malam. Kan dia detail sama tuh anak-anak. Tuh anak-anak gak tidur siang, besok mesti sekolah. Saya ditelepon sama dia. Biasanya kalau mbak telepon majikan kan, permisi Pak, selamat malam Pak. Oh dia gak ada. Telepon saya malam-malam. Posisi di mana? Emangnya gue Grab apa? Posisi di mana? Gak ada tuh basa-basi. Terus saya bilang, kenapa sih mbak? Itu gak tidur siang. Anak-anak dibawa-bawa aja besok sekolah. Cek, ditaruh teleponnya. Kita karena udah biasa, saya ketawa sama istri saya. Anak-anak gue juga lo yang bawel, lo yang sewot kemana sih? Tuh Niko kenal tuh, satu kampung sama Niko. Tapi itulah dia. Minggu lalu saya pulang dari Surabaya. Saya udah bilang, Mbak, saya pulang malam, naik pesawat pulangnya malam. Saya udah pasti gak makan ya Mbak, gitu. Iya, katanya gitu. Ngomong galak. Terus jam 10:30 saya nyampe Soekarno-Hatta, ditelepon, berdering, dia yang telepon. Udah sampai mana? Gitu. Baru nyampe di airport Mbak, kenapa sih? Gitu. Ya ini makanan udah disiapin. Gitu. Kan aku udah bilang gak makan. Makanan udah disiapin, telur udah dibuatin, gimana sih? Cerk, ditaruh lagi teleponnya. Lala gimana sih ini orang? Saya pulang, udah kenyang, udah makan lagi. Demi dia. Kasihan udah dibuatin, saya punya telur kesukaan saya dibuatin, itu enak banget. Saya makan malam-malam 11:30 sampai rumah makan. Gue gara-gara gak enak aja kasihan sama dia. Lagi makan di living room, dia keluar lagi, dicek sama dia. Enak gak? Enak banget, karena mesti kasar banget sih kalau ngomong gitu. Tapi memang gayanya begitu. Dia sayang banget sama kita juga sayang banget sama dia. Dia bisa balas, hati kita dibuat berbahagia. Ada satu lagi mbak di rumah yang kerja. Dan selalu tuh 10-15 tahun sampai dia udah waktu menikah dia pergi lah pasti gitu. Di awal tahun 2000 datang satu mbak ke rumah saya, umur 19 tahun. Hari pertama saya tanya gini, interview, mimpinya apa mbak? Aku gak mimpi pak, aku cita-cita gitu. Oh cita-cita saya pengen banget pak jadi akuntan, pengen sekolah bla bla, yaudahlah klise lah. Terus kenapa ke kota? Ya gak ada biaya lah pak nyerusin sekolahan. Sekolah apa? Kamu di level mana yang belum selesai? SMA. Ya udah. Kamu mau nggak selesaiin SMA di sini, Jakarta? Bisa Pak. Bisa lah. Kamu kerja sampai jam 3, nanti saya panggilin ojek, kamu ambil paket C namanya. Biar kamu kejar mimpi kamu. Kamu jangan selamanya kerja di sini. Dia nangis. Nanti potong gaji Pak, nggak usah. Selama saya bisa biayain, saya biayain. Udah, sekolah dia. Sekolah kan. Pinter sekolahnya. Satu hari diajarin sama anak saya, kamu tuh kalau manggil dia tuh jangan bapak. Nggak ada yang manggil dia bapak di sini, daddy kalau dipanggil. Jadi besok ya, kamu mesti ngomong sama dia bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya besok dia bangun pagi, kamu mesti ngomong gini, good morning dad, gitu ya. Saya bangun pagi, besok. Dia lagi nyapu, good morning dad. Good morning dad. Good morning dad. Maaf pak, mulai hari ini izin, anak-anak bilang saya harus panggil papa daddy. Izin ya Pak, gitu ya. Terus Pak, mulai hari ini saya akan ngomong sama Bapak dalam bahasa Inggris. Maaf ya Pak, kalau belepoten ajarin saya. Dia ngomong bahasa Inggris, karena saya bingung, ngomong apa sih? Dia karena mau belajar.
Bapak Ibu, dia selesai SMA. Kita sempat kuliahin dia. Sekarang dia menjadi salah satu pemilik UKM yang berhasil di Jakarta Pusat. Dia kejar mimpinya. Dia bisa balas? Nggak bisa. Nggak bisa balas. Sampai hari ini kalau lebaran Natal ke rumah saya masih panggil saya Dedi. Hati saya dibuat berbahagia. Kalau masih dikasih kesempatan bernafas, jadilah berkat buat orang lain. Dimulai dari keluargamu sendiri. Dan seringkali seperti saya katakan tadi, bertolak belakang sama logika manusia. Karena memang itulah firman. Itu yang membuat kita harus bertumbuh. Supaya firman tidak lagi jadi kebodohan. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, kalau kamu tidak mengerti firman, firman ini jadi kebodohan buat kamu. Ya, saya tutup sama ini. Selama kita masih dikasih nafas, berarti Tuhan masih berjalan di depan kita. Masa depan kita indah bersama dengan Dia. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan begini. Ayat terakhir, ayat favorit jemaat. Kecuali GSJS ya. GSJS kalau ayat terakhir pasti gini, ya kok terakhir sih? Gitu. Pasti, kok masih pengen dengar firman? Tapi kalau gereja lain, yes ayat terakhir, gue mau pulang, gue mau makan. Muka-muka haus firman, beda ya. Makanya vibe-nya beda di GSJS. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Tuhan berjalan di depan saya, Tuhan berjalan bersama saya. Tuhan Maha Hadir. 2 tahun lalu, saya diundang sama, pernah ngisi di sini juga, pendetaan di Ambarita. Di gerejanya dia di Sydney. Kami teman baik sekali. Jadi saya ke sana 2 tahun lalu, saya lagi ngopi sama teman lama. Ya, ngopi sama teman lama. Terus dia bilang gini, Bill jam 2 gue udah harus jalan ya. Karena gue mesti ngantar, jemput anak gue. Oke, lo gimana? Gampang, tenang aja. Ntar jam 2 juga ada teman baru mau datang. Sama-sama orang Indonesia. Teman baru datang 1:30, jadi sempat ketemu saya kenalin. Orang Indonesia di luar negeri kalau baru ketemu ya pasti kenalannya udah berapa lama bro, udah gitu sama-sama orang gereja lagi. Lu gereja di mana? Pertanyaan seperti itu. Kita jalan nih, udah jalan yuk gitu. Lo ke mobil kan, ya udah ke jalan yuk. Kita pindah tempat aja ngopi tempat lain yuk, jalan bertiga. Di tengah jalan lagi jalan mereka ngobrol. Teman lama nanya sama teman baru, kerja di mana bro? Gue supir bus katanya gitu. Wah, gue lagi pengen ngelamar tuh jadi supir bus karena gaji kan gede supir bus. Wah lewat gue aja katanya. Gue senior, udah lewat gue aja. Nanti gue masukin ke HRD. Wah thank you ya bro, gitu udah ngobrol, jalan lagi. Mulai nanya soal keluarga. Teman baru nanya sama teman lama. Anak berapa bro? 5 katanya gitu. Saya lihat dia, banyak juga anak lo ya. Teman lama namanya teman baru. Anak lo berapa bro? Gue lagi program bro, doain ya. Program gimana? Iya gue lagi mau ketemu sama dokter objinnya. Tapi masih waiting list. Doain gue ya, semuanya bisa lancar-lancar aja. Teman lama nanya, emangnya siapa nama dokternya? Dia sebut nama dokternya. Teman lama bilang gini, Ma itu mah ipar gua dokternya. Udah sini nomor lo mana? Ntar gue kasih sama dia, udah minggu depan lo langsung ketemu sama dia, beres gak usah waiting list sana. Saya bilang sama mereka, guys. Kalau tadi dia datang jam 2 ke atas, gak ketemu lo. Dia datang 1:30. Lo pengen jadi supir bus, lo ketemu supir bus. Lo cari dokter, lo ketemu sama iparnya. Itu kalau Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Dengan kesempatan yang tepat. Untuk dibawa kepada tujuan yang tepat sama Tuhan. Itu Tuhan. Kemarin bulan Februari, ya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kemarin bulan Februari, saya lagi antar anak saya ke sana. Mereka udah jadi temenan. Kita dinner bareng. Temen yang mau punya anak datengin saya, peluk saya. Bill, sama istrinya. Istri gue udah hamil 5 bulan. 4 bulan lagi dia melahirkan. Saya lihat mukanya, wow, God is good. Of course, He is very good. Dia pertemukan kita dengan orang yang tepat. Untuk selalu dibawa kepada tujuan yang tepat. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Kalau masih dikasih nafas hidup, mengucap syukur, bertumbuhlah, jadilah berkat. Dan masa depanmu ditanggung penuh sama Tuhan. Gak usah takut, hari esokmu dia sudah di sana. Menyiapkan yang terbaik bagi kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Ngucap syukur engkau dahsyat, engkau hebat, engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu selalu membuat kami lega, membuat kami puas. Karena itu makanan rohani yang paling hebat. Itu sebabnya hari ini kembali Tuhan. Bukan sekedar hanya dengar saja. Tapi kami menghidupi firman ini.
Banyak firman yang sulit dicerna sama logika kami. Itu karena kami manusia yang masih bersentuhan dengan dunia ini. Itu sebabnya Roh Kudus yang ada di dalam kami mampukan. Karena justru ketika kami melakukan ini, hidup kami dimerdekakan. Keluarga kami dimerdekakan. Bisa terjadi pemulihan Tuhan dalam sebuah hubungan bahkan. Karena kami melakukan firman. Terima kasih Bapak yang baik. Selama nafas ini masih ada Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami yang sebaik-baiknya. Bahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk sesama kami. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. God bless you.